Hai, selamat pagi untuk kita semua. Semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Matilde Mei, SPD, Guru Pendidikan Agama Katolik. Kali ini saya akan menjelaskan materi ajar kelas 8 semester 1 tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Latar belakang. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan. Orang yang mendengarkan sebuah perumpamaan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Demikian juga Yesus. Dengan menggunakan perumpamaan, orang yang mendengarkan ajarannya diharapkan dapat lebih mudah mengerti, memahami, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita melanjut dengan materi, kali ini saya memiliki 3 pertanyaan untuk pretest atau tes awal kemampuan. Pertama, apa yang Anda paham tentang perumpamaan? B. Sebutkanlah macam-macam perumpamaan menurut kitab suci. C. Mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan? Nah, setelah kita mendengarkan pretest atau tes awal kemampuan tadi, untuk lebih memahami, mari kita mendengarkan bacaan kitab suci. Kita bisa lihat dalam kitab suci Injil Markus bab 4 ayat 3-8, dilanjutkan ayat 13-20. Oke, saya langsung baca saja. Perumpamaan tentang penabur. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah hasilnya. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimanakah kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengarkan firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Orang-orang yang di tanah bebatu-batuan ialah mereka yang mulai menerimanya dengan sukacita ketika mendengarnya. Tetapi mereka yang tidak berakar, kuat dan tahan lama, ketika datang kesusahan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera menjadi tersandung. Orang-orang yang di tengah semak duri ialah mereka yang mendengarkan firman, tetapi kekhawatiran tentang hidup, tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan lain masuk dalam dan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, setelah mendengarkan bacaan tadi, mari kita mendengarkan penjelasan. Perumpamaan seorang penabur, Markus bab 4 ayat 3-8, dilanjutkan ayat 13-20. Tentang perumpamaan,
ini hendaklah menjadi bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan manusia. Oleh karena itu, pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa karena mengalami berbagai kegagalan. Nah, pembahasan perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah biasanya diambil dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau mendengarkan sebagian besar para petani, maka ada pewartaan kerajaan Allah. Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi, lalang di antara gandum, pembajak sawah, penabur benih, dan sebagainya yang lain masih ada. Kalau berhadapan pendengarnya nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan pukat, jala, dan sebagainya. Meski demikian, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus diharapkan dapat diambil pesannya oleh siapapun yang mendengarkannya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Matius bab 13 ayat 45, Lukas bab 14 ayat 35. Orang yang mendengarkan perumpamaan Yesus diharapkan mampu menafsirkan, menanggapi, dan mengambil sikap sendiri. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dan serta bacaan Injil tadi, mari kita melakukan diskusi kelompok. Ada 2 pertanyaan di sini. Pertama, apa yang dimaksud dengan perumpamaan? 2, sebutkanlah 3 contoh tentang perumpamaan kerajaan Allah dan jelaskan arti perumpamaan tersebut. Tadi adik-adik, kita sudah membaca, sudah mendengarkan penjelasan tentang perumpamaan-perumpamaan. Ada berbagai perumpamaan yang ada di dalam Alkitab. Nah, waktunya sekarang kita diberi kesempatan untuk berdiskusi kelompok tentang perumpamaan itu. Nah, setelah menyelesaikan diskusi kelompok, kita lanjut dengan menyimpulkan. Yang pertama, saya membaca kembali pertanyaan diskusi kelompok tadi. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Perumpamaan adalah cerita singkat yang menggunakan gambaran kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan pesan rohani atau kebenaran tentang Allah dan kerajaan Allah. Nomor 2, Yesus sering memakai perumpamaan agar ajarannya mudah dipahami, namun juga mengandung makna yang dalam bagi mereka yang mau merenungkan. 3 contoh perumpamaan tentang kerajaan Allah. Yang pertama, perumpamaan tentang penabur. Kita bisa lihat di Markus bab 4 ayat 3-8 dan dilanjutkan ayat 13-20. Dan tadi pun kita sudah membacanya. Isi singkat dari bacaan tersebut, seorang penabur menabur benih di berbagai jenis tanah dan hasilnya berbeda-beda. Makna dari itu, kerajaan Allah berkembang dalam hati orang yang mau menerima firman Tuhan dengan baik. Hati yang siap terbuka seperti tanah yang baik, maka menghasil pula buah yang berlimpah. Perumpamaan tentang biji sesawi. Kita bisa lihat kembali di Markus bab 4 ayat 30-32. Tentang kerajaan Allah diibaratkan biji sesawi yang kecil sekali, tetapi ketika tumbuh menjadi pohon besar dan memberikan tempat bagi burung-burung. Maknanya, kerajaan Allah mungkin dimulai dari hal yang kecil dan sederhana, tetapi akan berkembang besar dan memberikan kebaikan bagi banyak orang. Ketiga, perumpamaan tentang pukat. Bisa baca kembali di Alkitab, Matius bab 13 ayat 47-50. Tentang isinya tentang kerajaan Allah diibaratkan pukat yang dilabuhkan ke laut untuk mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, ikan yang baik dikumpulkan, yang buruk dibuang. Makna pada akhir zaman, Allah yang memisahkan orang yang benar dari orang yang jahat, seperti nelayan memisahkan ikan yang baik dan yang buruk. Oke, sekian saja materi dari saya. Terima kasih, semoga
bermanfaat.